Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sejenak mengambil waktu teduh untuk masuk dalam ibadah sore hari ini. Dalam keprihatinan yang dialami oleh umat, Dia hadir ke dunia bukan dalam kemegahan dan kekuatan, tetapi dalam kesederhanaan. Saat ini, kita juga berada dalam keprihatinan akibat pandemi COVID-19. Ia tidak hanya hadir pada waktu itu, tetapi hadir juga pada saat ini. Ia hadir bukan dalam kemewahan, tetapi dalam kesederhanaan. Oleh karena itu, mari kita menyambutnya. Kita berhimpun di rumah kita masing-masing dalam persekutuan. Kita awali ibadah kita hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 109, bait yang pertama dan kedua. Hai mari berhimpun. Allah pencipta seluruh kehidupan telah menciptakan kita serupa dengan gambar-Nya. Ia telah mengutus anaknya menjadi manusia sebagai wujud cintanya kepada dunia. Oleh karena itu, marilah kita memohon kepada Sang Immanuel untuk menolong kita berbagi cinta kepada dunia, supaya mereka mengalami kehadiran Sang Immanuel. Kita memasuki ibadah ini dalam keyakinan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mari kita sambut Raja Damai dalam hidup dan kehidupan kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 91 bait 1, 2, dan 3. Kesederhanaan merupakan lambang cinta dan kepedulian. Tuhan hadir di dunia bukan dalam kemegahan dan kemewahan, melainkan dalam kesederhanaan. Itulah Natal yang sesungguhnya. Natal adalah kesederhanaan, bukan kemewahan, bukan sebuah pesta. Natal adalah kepedulian, bukan cuek terhadap realita yang ada di sekitar. Masihkah Natal saat ini? Yesus hadir dan kehadirannya menjadi pola hidup dalam kita merayakan Natal. Oh
inilah yang harus kita upayakan dalam kehidupan kita, sebagaimana Dia memberikan teladan bagi kita semua ketika hadir di dunia. Kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, Engkau sudah memberikan teladan bahwa kehadiran Engkau ke dunia dalam kesederhanaan, bukan dalam kemewahan. Tetapi seringkali dalam hidup ini, kami justru mengejar kemewahan, kami bangga dengan kemewahan, sehingga kami tidak peduli terhadap orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan kami hendak belajar kepada Engkau untuk menjadi orang yang sederhana, karena itulah makna Natal sesungguhnya. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang mau mengakui dosa kita, Tuhan mengampuni dosa kita dan Dia memberikan teladan kepada kita supaya kita bersedia untuk juga mengosongkan diri kita menjadi orang yang rendah hati. Sebagaimana dinyatakan di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersama tanggapi melalui pujian dari Kidung Jemaat 127 bait 1 dan 4, kandang domba itu rumahnya. Kandang domba itu rumahnya, malu dan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Betlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Aku kaya oleh miskinmu, selamat oleh hidup sucimu. Ku dibasuh oleh darahmu, bahagia oleh salibmu. Aku pun hendak ke Betlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama untuk menghayati malam Natal, di mana pada waktu itu ada sebuah pergumulan yang harus dilewati oleh Maria dan Yusuf. Namun sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah pencipta langit dan bumi, yang telah hadir ke dalam dunia, yang mewujud dalam diri manusia. Malam hari ini ketika kami kembali menghayati malam Natal, kami rindu Tuhan menyapa kami. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk kami dapat memahami,
apa yang menjadi kesaksian kebenaran firman-Mu. Berkuasalah atas kami ya Tuhan, kami siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pada malam hari ini terambil dari Lukas, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 20. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita diingatkan akan sebuah peristiwa malam sebelum Yesus lahir.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, seringkali ketika kita memasuki bulan Desember di mana kita akan merayakan Natal, kita akan memperingati Natal, kita lebih cenderung memahami Natal itu identik dengan sesuatu pesta, sesuatu yang mewah, sehingga segala sesuatu harus dipersiapkan dalam sesuatu yang bisa dilihat. Walaupun sekarang ini kita berada dalam pandemi, masih banyak orang yang juga merayakan Natal bukan dalam sebuah kesederhanaan, tetapi dalam kemewahan. Pertanyaan bagi kita adalah, lalu apa makna Natal bagi kehidupan kita saat ini? Mungkin di antara kita ada yang berpikir, loh, itu kan sesuatu yang menjadikan kita bahagia, menjadikan kita senang, makanya kita harus sambut dengan sukacita. Betul, saya setuju kalau kita harus menyambut Natal dengan sukacita. Tetapi bukan berarti sukacita lalu diidentikan dengan sesuatu yang mewah, sesuatu yang glamor, sesuatu yang boleh orang-orang mengatakan wah begitu. Mengapa? Ya karena kalau kita mencoba untuk menghayati kehadiran Yesus di dunia ini bukan dalam sebuah kemewahan, tetapi sebaliknya, berada dalam kesederhanaan. Itu sebabnya apakah tidak kontradiksi atau tidak bertolak belakang ketika Natal yang sesungguhnya adalah kesederhanaan, lalu kemudian Natal yang saat ini dirayakan adalah dalam kemewahan atau wah. Bahkan orang bangga kalau Natalnya itu sangat gemerlapan begitu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita diajak untuk kembali melihat, kembali mengingat akan sebuah peristiwa malam sebelum Yesus lahir. Ketika pada waktu itu Kaisar Agustus memerintahkan supaya penduduk untuk mendaftarkan diri, maka Yusuf dan Maria sebagai warga atau sebagai penduduk yang taat kepada pemerintah, mereka pun juga mendaftarkan diri. Pada waktu itu Yusuf dan Maria tinggal di Nazaret. Lalu Yusuf mendaftarkan dirinya dan Maria sebagai tunangannya di Yudea. Sehingga Yusuf dan Maria malam itu atau sebelum Yesus lahir, sebelum mendaftarkan diri di Yudea, maka mereka melakukan sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu bukan perjalanan yang singkat, tetapi perjalanan yang jauh. Kurang lebih 140 km. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan. Sebelum Yesus lahir ada sebuah perjuangan besar yang harus dilakukan atau dilalui oleh Maria dan Yusuf. Dan menempuh perjalanan yang sangat panjang itu adalah sebuah pergumulan berat bagi mereka. Apalagi pada waktu itu Maria sedang mengandung dan hampir melahirkan. Nah, oleh karena pendaftaran penduduk itu atau orang menyebutnya dengan sensus penduduk, orang di mana-mana pasti akan mendaftarkan di kotanya sendiri. Orang kembali ke tempat asalnya dan mendaftarkan diri.
Itu sebabnya ketika Maria dan Yusuf sampai di Yudea, mereka sudah tidak lagi mendapatkan sebuah tempat untuk melahirkan atau untuk berteduh. Katakanlah seperti itu. Tidak ada tempat, tidak ada rumah. Karena semuanya penuh, karena banyak orang yang datang ke Yudea untuk mendaftarkan diri atau untuk melakukan sensus penduduk. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, sudah perjalanannya jauh dan itu merupakan sebuah bukti bahwa Maria dan Yusuf atau Yusuf dan Maria itu taat kepada apa yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus supaya dicatat dirinya. Sampai di Yudea mereka harus menghadapi situasi yang sangat berat, harus melahirkan tetapi tidak ada tempat. Itu bukan sebuah persoalan yang mudah. Dan kemudian pada akhirnya karena tidak ada satupun tempat yang bisa menerima mereka, lalu Maria melahirkan Yesus di tempat di mana di situ ada palungan. Palungan adalah tempat makanan ternak. Artinya apa? Artinya kehadiran Yesus, kelahiran Yesus bukan di tempat yang megah, bukan di tempat yang mewah. Dan kehadiran Yesus tidak kalau orang Jawa mengatakan di subyo-subyo. Tetapi ada dalam sebuah tempat yang sangat-sangat sederhana. Bahkan boleh dikatakan hina. Dan ketika Lukas menarasikan ini, kisah dari Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 20 tadi tentang kelahiran Yesus, sebenarnya Lukas hendak menegaskan bahwa kelahirannya itu berada dalam sebuah kesederhanaan. Itu yang hendak dinarasikan Lukas. Bahkan yang hadir atau yang menyambut itu bukan seorang pimpinan, tapi seorang gembala. Kita tahu dalam masyarakat pada waktu itu, gembala adalah orang-orang yang dapat dikatakan orang yang sangat sederhana, orang yang sangat kecil. Tetapi justru disitulah Lukas menarasikan dengan sangat baik bahwa yang melihat, yang menyambut bayi Yesus yang ada di dalam palungan adalah orang-orang yang sederhana. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kemudian Natal saat ini, walaupun dalam kondisi pandemi masih banyak yang merayakan Natal dengan kemewahan, bukankah itu menjadi sebuah kontradiksi? Bukankah itu menjadi sebuah hal yang bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh Maria dan Yusuf, bahkan oleh bayi Yesus itu sendiri? Ini perlu kita renungkan bersama-sama. Supaya Natal itu bukan hanya sekedar sebuah ritual, tetapi kelahiran Yesus itu adalah sebuah kesederhanaan. Dan ketika orang hidup dalam kesederhanaan atau kesederhanaannya ketika dia lahir, itu merupakan sebuah kepedulian. Dan kalau kita dipanggil untuk mengikutinya, berarti kita pun juga harus berani untuk hidup dalam kesederhanaan. Kesederhanaan bukan berarti kita tidak boleh melakukan sesuatu yang harus kita lakukan. Atau kesederhanaan bukan berarti kemudian kita menjadi orang yang pelit begitu.
Tetapi kesederhanaan itu justru hendaknya kita nyatakan dalam kehidupan kita supaya kita bisa peduli kepada orang lain. Kalau kita memiliki apa yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana kita juga mengelola itu. Bukan untuk kemewahan kita, tetapi cukup dan kemudian kita membantu orang lain. Kesederhanaan Yesus itu sebuah bukti nyata kepeduliannya kepada orang-orang kecil, orang-orang yang sederhana, gembala-gembala yang hadir pada waktu itu. Oleh karena itu, malam hari ini kita diajak untuk mengingat sebuah peristiwa yang tidak cukup mudah untuk dilewati oleh Yusuf dan Maria. Kita diingatkan bahwa kehadiran Yesus bukan dalam sebuah kemewahan, tetapi dalam kesederhanaan. Kita dipanggil untuk memiliki hidup yang sederhana, karena sederhana itu indah. Kepedulian Yesus itu indah kalau kita hayati bersama-sama. Mari kita belajar untuk hidup dalam kesederhanaan, karena Natal adalah kesederhanaan. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. The stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error blinding, till He appeared.
Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menyatukan hati kita datang kepada Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena pada malam hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami akan makna Natal yang sesungguhnya, bahwasanya menjelang Engkau lahir ada sebuah perjuangan dari Yusuf dan Maria, dan ketika Engkau lahir pun juga ada dalam sebuah kesederhanaan. Mampukan kami untuk meneladani-Mu dalam kehidupan ini. Saat ini kami hendak menyerahkan seluruh kehidupan kami, kiranya Tuhan pakai untuk kami dapat melayani Tuhan di tengah kehidupan ini dalam hidup kesederhanaan, dan juga peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Pada saat ini kami hendak menyerahkan juga setiap pergumulan kami, saudara-saudara kami yang terbeban dengan berbagai macam persoalan di tengah kehidupan keluarga. Berkat-Mu senantiasa kami harapkan supaya melalui pergumulan itu iman kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Demikian juga anak-anak kami dalam segala upaya dalam studi mereka, berkatilah mereka, dan biarlah mereka juga terus sukacita menjalani kehidupan yang kami pun tidak tahu ke depan oleh akibat pandemi yang saat ini masih terjadi. Kami menyerahkan orang tua yang harus mendampingi, berkat-Mu senantiasa kami harapkan. Demikian juga kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang terbeban oleh karena sakit penyakit dan dalam proses pemulihan kesehatan. Berkat-Mu senantiasa kami harapkan untuk Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto, Bapak Widiatmojo, Bapak Suratijo, Bapak Mugiarto Hadi, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Painah Teguh, Ibu Francisca Sriwahyuni Widodo, Ibu Sadremi, Ibu Wartini Widiatmojo, demikian juga saudara-saudara kami lain, termasuk di dalamnya saudara kami Febri yang terus berharap untuk mendapatkan kesehatan dari Tuhan. Kiranya kekuatan dan kesehatan Tuhan anugerahkan kepada jemaat-Mu supaya kami dapat melewati pandemi ini dengan bersandar kepada Tuhan. Kami menyerahkan segala pergumulan hidup kami, gereja Tuhan, demikian juga jemaat Philadelphia, meski kami masih harus dibatasi dalam pertemuan secara langsung dan ibadah-ibadah kami masih harus berlangsung secara online, tetapi kami percaya Tuhan selalu menyatukan kami dalam ikatan kasih Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan jemaat Philadelphia dimanapun tempatnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami semuanya. Dan segala pergumulan yang harus kami hadapi, berkenan Tuhan terus memakai pergumulan itu menjadi sarana bagi kami untuk semakin melihat betapa besar kasih kemurahan Tuhan. Pergumulan kami lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kami bawa kepada Tuhan, apapun itu bentuknya, dan syafaat kami yang tidak sempurna ini, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami.
Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan uang merupakan cara kita meneladani Tuhan dalam mengasihi sesama yang rela memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Sabda pembimbing yang akan kita baca bersama diambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-13 yang demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 101 ayat 1 dan 5. Mari kita haturkan persembahan ini dalam doa. Allah Bapa Surgawi, kembali kami menghadap kehadirat Bapa dengan mengucapkan puja-puji syukur kami. Karena Bapa telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan ibadah malam Natal di dalam kami memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Kiranya Tuhan berkati kami semua dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami mampu untuk memperbarui hidup kami melalui firman Tuhan yang telah kami terima melalui Ibu Pendeta Retno Dwastuti. Pada kesempatan ini kami datang untuk mengaturkan persembahan kami yang kami kumpulkan dalam bentuk uang. Persembahan ini merupakan berkat-berkat Tuhan yang tercurah dalam hidup kami, dan semua itu kami persembahkan dengan rasa penuh sukacita kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah persembahan ini sehingga bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Berkati juga para pengelola persembahan ini agar mereka dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mampukanlah setiap pribadi kami ya Tuhan untuk mempersembahkan tenaga dan pikiran kami untuk bisa ambil bagian dalam melayani sesama kami di mana kami berada, melalui sikap, melalui tingkah laku kami dan perbuatan kami. Dengan demikian nama Tuhan semakin dipermuliakan. Apabila ada kekhilafan, kekurangan, dan dosa-dosa kami di dalam kami mengadakan ibadah pada malam Natal ini,
kiranya Tuhan Yesus berkenan untuk mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Penebus kami, doa ini kami naikkan. Amin. Natal adalah kesederhanaan. Oleh karena itu mari kita belajar hidup sederhana dan dengan sukacita kita terus meneladani apa yang sudah Tuhan menyatakan dalam hidup kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 119 bait 1, 2, dan 4. Hai dunia, gembiralah. Sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Hai dunia, Rajamu penebus, hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Besar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara agar mampu berbagi cinta Tuhan di bumi sekarang dan selama-lamanya. Majulah